بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuri kasari wa midadikal jari wa juma'na bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Alhamdulillah, kita memasuki pelajaran yang kedua setelah kemarin belajar tentang tarjimatul mu'alif, siapa itu Imam Haddad, dan sekarang mulai pembahasan di kitabnya Imam Haddad insyaallah. Al-Fagirah harap teman-teman masih fokus ya insyaallah. Mudah-mudahan masih terus semangat sampai belajar di akhir nanti insyaallah. Karena banyak sesuatu yang Imam Haddad itu pengen sharing kepada kita semua. Masya Allah, kitabnya selalu up to date sepanjang zaman. Walaupun penulisnya itu nulisnya 400 tahun yang lalu lahirnya ya, tapi manfaatnya luar biasa. Ada keberkahan di situ. Keberkahan itu tandanya yang nulis kitab itu memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan memiliki rasa kepedulian yang besar buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini bisa mencontoh semangat beliau walaupun dalam keadaan buta, sama sekali tidak mempengaruhi semangatnya. Jadi orang alim, jadi ulama, baik dari segi keilmuannya. Imam Haddad sampai dijuluki Syekhul Islam. Kemarin kita udah belajar, udah tahu kitab-kitabnya Imam Haddad apa aja, julukan-julukan beliau apa aja. Mudah-mudahan dapat sesuatu dari beliau insyaallah. Alhamdulillah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena dari tadi kitabnya nggak ketemu, jadi pakai foto aja ya teman-teman. Nah gini bisa ya insyaallah. Sedikit insyaallah dari pembahasan awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'nallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala al-imam Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad nafa'nallahu bihi alhamdulillahi wahdah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'da fa inna na'lamu wa na'taqidu wa nu'minu wa nuqinu wa nashhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahun adimun malikun kabirun la rabbu siwahu wa la ma'buda illa iyahu. Kurang lebih artinya seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Esa, wahdahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Wa ba'du fa innahu na'lamu wa na'taqidu, sesungguhnya kami mengetahui. Na'lamu itu mengetahui, wa na'taqidu mengakui, wa nu'attaqidu dan meyakini, wa nu'minu dan mempercayai, wa nashhadu dan bersaksi, anna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, la syarikalah semata, hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ilahun adimun, Tuhan yang maha agung, malikun kabirun, raja yang maha besar, la rabbu siwahu, tidak ada Tuhan seperti Allah yang menyamai Allah, tidak ada sama sekali, wala ma'bud illa iyahu, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh kan keluar sendiri. Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sesungguhnya kami mengetahui, mengakui, meyakini, mempercayai, intinya sama aja ya, i'tiqad, dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, Tuhan yang maha agung, Raja yang maha besar, tiada Tuhan selainnya, tiada yang berhak disembah, gak ada yang layak atau patut disembah selain Allah. Ini penggalan awal, tapi kita nggak bahas muqaddimah, langsung masuk inti. Penggalan awal dari kitab Aqidah Ahlul Islam. Ini bener ya kelasnya ya? Oke, takut salah masuk. Risalah Aqidah Ahlul Islam ini merupakan sebuah ringkasan mukhtasar, ringkesan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Husaini Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Masya Allah. Jadi sebenarnya beliau kan terkenal ulama yang ahli di bidang fikih Syafi'i dan juga di bidang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah aliran Asy'ariyah. Dapat gelar Syekhul Islam Qutbid Dakwah wal Irsyad seperti yang kita belajar kemarin. Itu beliau juga sebagai pembaharu dari Thariqat Alawiyah. Dari salah yang kita pelajari ini, Aqidah Ahlul Islam ini merupakan tulisannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang disebutkan di akhir kitab beliau An-Nasaihud Diniyah, Nasaid Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Di situ bab terakhir sebelum penutup kita bakal nemuin judulnya bukan Aqidah Ahlul Islam tapi Aqidah Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aqidah Ahlus Sunnah. Di bagian terakhir sebelum penutup, cuman dipisah jadi kitab sendiri namanya Aqidah Ahlul Islam. Tayyib, dan beliau memulai dengan Alhamdulillah. Selayaknya semua kitab-kitab itu selalu bagian awalnya ditulis Bismillah kemudian Alhamdulillah. Bahkan ini di bagian akhir pun ditulis Alhamdulillah. Kenapa? Ya kita udah tahu ya. Kullu amrin dibalin la yubda'u bilhamdalah fahuwa aqta. Dikatakan segala sesuatu riwayat yang serupa dengan bismillah, kalau kita tidak memulai kebaikan dengan mengucapkan alhamdulillah, maka aqta itu agak akan sedikit keberkahannya ya. Bisa jadi gak berkah sama sekali. Cuman kita juga gak boleh suudon ya, kalau nemuin buku atau kitab gak ada bismillah, gak ada alhamdulillah, oh berarti yang nulis gak ngerti. Bukan seperti itu. Mungkin aja mereka tuh waktu nulis baca bismillah tapi tidak ditulis secara tekstual ya, nggak di teks, nggak ditulis gitu, tapi diucapkan aja. Ada yang diucapkan dan juga ditulis, ada juga yang langsung ditulis seperti itu. Jadi semua kitab-kitab mereka itu berkah ya. Salah satunya sesuai dengan cara orang-orang adab menulis kitab, pasti dimulai dengan bismillah dan alhamdulillah. Kalau enggak akan sedikit mengurangi kadar keberkahan dari kitab tersebut. Alasan lain karena ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimulai dengan hamdalah, yaitu kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan juga alhamdulillah ini, hamdalah itu mempunyai makna yang sangat besar ya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri disebutkan setelah bismillah alhamdulillah, ada di surat Al-Fatihah. Jadi intinya, sejatinya ulama-ulama yang nulis kitab itu juga ngikutin Al-Quran. Setelah bismillah alhamdulillah. Quran juga dimulai dengan bismillah dan hamdalah. Sebagian ulama mengatakan ya juga ngikutin Quran, tapi juga
Yang jelas ikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Allah. Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk memulai segala sesuatu itu dengan alhamdulillah. Doa juga gitu ya, harus ada puji-pujian kepada Allah. Lebih baiknya begitu, tidak hanya bismillah tapi digabung dengan alhamdulillah. Orang-orang ceramah juga begitu, pasti ada alhamdulillah. Jadi nulis kitab pun juga begitu, dimulai dengan kalimat alhamdulillah, yang mana alhamdulillah itu menyadari bahwa ya tidak ada karunia yang bertebaran di alam semesta ini, termasuk yang ada pada diri kita sekarang, kecuali itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiap hari itu harus alhamdulillah, gak cuma nunggu nulis kitab. Alhamdulillah udah dicontohkan sama Imam Haddad, bahkan di bab terakhir pun tetap ditulis alhamdulillah. Tidak ada yang kekal abadi ya seorang hamba kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur jadi hambanya Allah, bersyukur masih dikasih kesehatan, bersyukur masih dikasih nyawa. Salah satu tanda orang yang syukur tuh sering-sering dia mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dia ridho dengan apapun keputusannya Allah, ridho. Maka dengan dia menyebut alhamdulillah, serta-merta hamba ini menyadari bahwa mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu terpuji. Dalam keadaan apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala terpuji dan terpuji. Baik di saat Allah itu memberikan kebaikan kepada kita, Allah terpuji, atau di saat Allah menguji seorang hambanya, Allah tetap terpuji ya. Allah tetap maha terpuji. Bahkan pujian yang kita pakai itu sejatinya kembali kepada Allah. Oh ini anak Masya Allah ya, rajin banget. Pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bikin dia rajin gitu. Oh ini anak Masya Allah ya, cantik banget dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sejatinya pujian itu kembali kepada Allah, karena Allah yang menciptakan hal tersebut ya, kecantikan tersebut. Bahkan pujian yang kita pakai itu sebenarnya dompleng ya, dompleng anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian kepadamu itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menggerakkan seorang hamba untuk memujimu, ngasih kamu semangat. Masya Allah rajinnya, Masya Allah ya, catatannya rapi dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Alhamdulillahi wahdah, segala puji bagi Allah wahdah yang maha esa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian setelah dimulai dengan pujian kepada Allah, kemudian sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya sesuatu kalau nggak disambung dengan sholawat itu masih nggak jelas nyampe atau enggak ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau pakai sholawat, insya Allah surut langsung nyambung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyambungkan segala sesuatu dengan Nabi Muhammad, maka otomatis itu jadi jalan ekspres kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah Nabi Muhammad itu senang kalau seseorang memuliakan keluarganya, memuliakan sahabatnya. Bayangin kalau kita nyakitin keluarga Nabi, pasti Nabi Muhammad sedih. Bayangin kalau kita masih suka mempertanyakan sahabat-sahabat Nabi, teman-temannya, pasti sedih. Kita aja kalau ada yang nyakitin teman kita sedih kan, ikut sedih. Ada sesuatu yang terjadi, beliau sakit atau apa, kita ikut sedih. Gimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita sholawatnya cuman sama Nabi, walaupun bukan sekedar cuman, pasti nyampe kalau yang namanya sholawat. Tapi Nabi Muhammad pasti lebih gembira. Oh dia juga mendoakan, bersolawat atas keluargaku, bersolawat atas sahabatku. Seperti yang dicontohkan Imam Haddad. Gak mungkin sholawatnya itu putus sebelah ya. Pasti ada. Ala alihi wa ashabihi, itu ulama yang ngajarin kita tuh seperti itu ya. Langsung tembus ya.
Gak cuma Nabi Muhammad, kita sholat aja bahkan Nabi Muhammad inget orang-orang soleh kan, wala ibadillahi sholihin. Luar biasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan nanggung kalau sholawat, jangan setengah-setengah. Kalau nyebut nama Nabi pun juga begitu, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang komplit langsung sekalian. Kan kalau 3 in 1 itu kan lebih enak kan, kopi, gula, susu. Walaupun ada yang suka kopi hitam juga ya. Sholawat itu amalan yang langsung pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan a'malina bainal qabuli wa raddiha illa shala ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalnya kita itu bainal qabuli wa raddiha. Nah, kadang-kadang ada yang keterima, kadang-kadang ada yang enggak. Kadang-kadang kalau ngelambiar ya ditolak sama malaikat ya, enggak sampai nyampe ke Allah ya. Kadang-kadang langsung tembus 7 lapis langit, diterima, qabul, Masya Allah ya. Kita nggak tahu, mudah-mudahan taklim kita hari ini termasuk amalan yang qabul, yang keterima ya. Berkatnya Imam Haddad, berkatnya hamdalah dan sholawat kepada Nabi Muhammad yang kita baca di awal kitab. Itu amalina bainal qabul wa raddiha, antara masih belum jelas keterima atau tidaknya illa sholawat ala Nabi, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini dompleng ya. Mau nulis kitab, mau ngerjain apapun, kalau kita tuh pakai sholawat ya, supaya berharap amal kita tuh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat ini satu-satunya ibadah yang sebelum kita melakukannya dikasih contoh dulu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih contoh dulu langsung oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih contoh langsung oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amalan tuh yang ngasih contoh langsung kita ngikutin Nabi Muhammad, tapi khusus sholawat yang ngasih contoh Allah dan para malaikat ya. Langsung Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi. Yusallun itu pakai fi'il mudhari', yang belajar nahwu pasti ngerti. Yusallun artinya senantiasa memperbanyak sholawat, masih sampai detik ini yusallun terus. Makanya kalau ditanya Allah lagi ngapain, lagi sholawat sama Nabi Muhammad. Malaikat lagi ngapain, lagi sholawat. Yusallun ya terus menerus ya, yusallun masih sedang bersolawat sampai detik ini ya. Allah mewajibkan kita sholat, Allah sendiri nggak sholat. Allah mewajibkan kita puasa, Allah sendiri nggak puasa ya, tapi Allah ya ketika mengajak untuk sholawat, Allah sendiri juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu sholawat itu sebenarnya kembalinya ke kita semua, wahai teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Sholawat bukan untuk Nabi, sejatinya Nabi Muhammad SAW itu nggak butuh sholawat kita. Nabi udah disolawatin Allah sama malaikat ya. Malaikat nggak punya dosa, sholawatnya tembus langsung ya. Sejatinya kita yang memerlukan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ini mempunyai kemuliaan dengan bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu kalau disambungkan ke Nabi Muhammad itu jadinya mulia, apapun itu. Kayak qasidah dan sholawat itu semua jadi mulia. Qasidah dan sholawat itu jadi mulia karena tertulis nama Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti Nabi Muhammad mulia karena syair dan qasidahnya, bukan, tapi justru sebaliknya. Makanya katanya ulama itu dikatakan ciri-ciri orang yang berakhlak mulia yaitu pasti senang sholawat kepada Nabi Muhammad, senang sholawatan kepada Nabi Muhammad. Makanya para habaib itu suka ngajak kumpul-kumpul sebelum memulai pelajaran, pasti sholawatan dulu ya, supaya mereka tuh sedikit-sedikit demi sedikit berubah akhlaknya. Dulu yang masih suka nonton konser sana konser sini berubah, sekarang senengnya sholawatan ya.
Terus orang ngeliatnya juga seneng. Habis datang dari mana? Habis sholawatan. Daripada datang konser itu orang tuanya pasti nyesel. Tapi kalau datang sholawat, gembira, bahagia. Kalau orang tua tuh anaknya pengajian tuh pasti adem, seneng, kosidaan, sholawatan, daripada belakrak gak jelas. Tahu gak bahasa Jawa belakrak? Habis datang pacaran pasti sedih orang tuanya. Tapi kalau datang sholawat, adem, seneng ya. Siapa yang gak seneng deket sama Nabi Muhammad SAW? Makanya dikatakan ya, kalau gak salah kitab I'anatut Thalibin, sholawat adalah syaikhun liman laisa lahu syekh. Sholawat itu bisa jadi guru bagi orang yang gak punya guru, bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholawatnya bisa deketin, Allah sendiri nanti yang merubah hamba tersebut. Seakan-akan ruhaniyah Nabi Muhammad sendiri yang nuntun para pesolawat itu jadi orang yang lebih baik. Subhanallah. Ini nyeritain sholawat doang bisa panjang nih. Intinya begitu ya teman-teman. Jadi nggak ada ceritanya sholawat jangan overdosis, jangan terlalu lebay. Justru harus lebay kalau urusan sholawat, harus overdosis. Makanya Habib Umar bilang paling enggak untuk thalabul ilm itu 300 sehari. Itu bagi thalabul ilm yang sibuk ya, bukan kayak kita mungkin sibuknya pas daurah ya, jam 7 kelas, kayak aku nih jam 8 ngajar, nanti ikut kelas lagi fikih. Bagi yang benar-benar sekolah sibuk ya, pelajaran hafalan wirid itu jangan tinggalin paling enggak 300. Kalau kata Habib masyhur malah 1000 wajibnya untuk thalabul ilm. Itu thalabul ilm yang benar-benar belajar, bukan yang kayak kita gitu ya, yang ya masih ada waktu senggangnya. Justru harus lebih banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai sahabat tuh nanya, ya Rasulullah kan ajal, berapa banyak waktu sehari aku jadikan khusus untuk sholawat kepadamu ya Rasulullah? 1/4 dari hariku cukup enggak? Kan 24 jam, 1/4-nya cukup enggak? Cukup, kata Nabi Muhammad. Baik, fa'in zibta fahuwa khairul lak. Emang bagus, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik. Ya udah, setengah ya Rasulullah. Kalau setengah gimana? Kata Nabi Muhammad, baik, bagus, fa'in zibta fahuwa khairul lak. Kalau kau tambah pasti lebih baik. Ya udah ya Rasulullah, seluruh hari-hariku, mau 3/4 akhirnya semua, seluruh hari-hariku aku buat sholawat padamu. Lagi keluar sholawat, lagi tidur sholawat, lagi masak sholawat. Apapun, aku jadikan hari-hariku full time, penuh dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gak ada Nabi Muhammad bilang jangan overdosis, jangan terlalu lebay, biasa aja, enggak. Tapi Nabi Muhammad bilang fa'idan tukfahammak wa tufar dambuk. Kalau begitu full idan ya, dapat 2 keuntungan sekaligus yang luar biasa. Tukfahammak wa tufar dambuk. Allah lancarin urusanmu, Allah angkat kegelisahan, kesumpekanmu, wa tufar dambuk, dan Allah ampuni dosa-dosamu. Itu faedah yang luar biasa. Karena kendala terbesar orang hidup di dunia yang pertama itu sumpek, gelisah, galau, sedih dan lain sebagainya. Dari sumpek ini nanti lahir penyakit macam-macam. Ada asam urat, ada kolesterol dan lain sebagainya, diabetes. Gara-gara ham. Orang sekaya apapun kalau kena penyakit ham, sumpek, gak seneng. Tapi kalau hidupnya kekurangan, cuman dia bisa senyum, gak dapet ham, justru lebih bahagia. Itu kendala utama orang hidup di dunia, sumpek. Kendala utama orang hidup di akhirat nanti, apa? Dosa kendalanya. Dengan sholawat dua-duanya beres. Kendala dunia, sumpek, hilang. Kendala di akhirat, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fungsinya sholawat. Sampai Habib Ali Habsyi itu pernah ditanya, Beb, emang gak pernah sumpek Beb? Kalau Habib lagi sumpek ngapain Beb? Katanya Habib Ali, lo sumpek itu apa?
Galau itu apa? Gelisah itu apa? Sedih itu apa? Nggak ngerti Habib Ali. Ya Allah Beb, antum nggak tahu sumpek Beb. Sumpek tuh nggak enak Beb. Kepikiran macem-macem, overthinking dan lain sebagainya ada aja bikin hati nggak enak Beb. Gimana saya bisa sumpek wa ana ma'i khairu khalqillahi jaddil hasan, katanya Habib Ali Habsyi. Saya nggak kenal penyakit yang namanya sumpek, galau, gelisah. Aku bersamaku khairu khalqillah, sebaik-baiknya penciptaan Allah, jaddil hasan. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sumpek itu yang nggak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dekat sama Nabi, yang sering sholawat, nggak ada ceritanya sumpek. Enak hidupnya, mengalir begitu aja. Yang sumpek berarti nggak suka sholawat. Karena sholawat tuh bikin bahagia. Dilihatnya juga enak ya. Itu sholawat. Di dunia kamu enak, di barzah kamu enak, di akhirat kamu enak. Man sholla alayya, kata Nabi, man aksara salata alayya, siapa yang banyak bersolawat kepadaku, kata Nabi, wa ala gabrihi nurun, di kuburannya dikasih cahaya, wa ala sirati nurun, ketika melintasi siratal mustaqim dikasih cahaya, wa alal jannati nurun, dan ketika masuk surga dia pun bercahaya. Luar biasa ya, kalau nyeritain keutamaan sholawat gak bakal habis. Jadi kita lanjut aja. Selanjutnya apa itu? Kecil screennya gak kelihatan. Apa tuh? Saya tak besarin. Wa ba'du, ba'dan fa inna na'lamu wa na'taqidu wa nu'minu wa nuqinu wa nashhadu anna la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ini sudah mulai masuk tauhidnya. Setelah itu masuk pembahasan kitabnya ya. Kami mengetahui, mengiktikad, meyakini, menetapkan, apalagi mengimani dan menyaksikan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah. Artinya Allah itu satu, teman-teman. La syarikalah, tidak ada sekutu. Tuhan itu memang konsepnya memang harus satu.